Selamat datang. Kali ini kita akan melakukan sebuah analisis yang mendalam. Kita akan membedah strategi pertahanan kesehatan masyarakat yang dirancang untuk melawan virus campak. Kita akan urai semuanya secara sistematis ya, mulai dari level molekuler sampai ke level kebijakan publik. Nah, ini dia peta jalan diskusi kita. Kita akan mulai dengan memahami masalahnya dulu, yaitu apa sih yang membuat virus campak ini begitu berbahaya. Setelah itu, kita akan bangun lapis demi lapis solusinya, dari pertahanan utama, strategi pendukung, sampai ke tantangan sosial yang juga harus kita hadapi bersama. Pertanyaan ini penting sekali, karena untuk bisa merancang sebuah strategi yang efektif, kita harus paham betul apa sih yang membuat campak ini jadi tantangan yang terus-menerus ada bagi sistem kesehatan di seluruh dunia. Apa keunikan virus ini? Oke, mari kita lihat data ini. Angka ini disebut angka reproduksi dasar, atau R0. Untuk campak, nilainya adalah 12-18. Artinya begini, setiap satu orang yang sakit campak, dia berpotensi menularkan virus ke 12 hingga 18 orang lain di sekitarnya, jika populasi itu belum punya kekebalan sama sekali. Angka ini luar biasa tinggi. Ini menjadikan campak salah satu virus paling menular yang pernah dikenal manusia. Dan bukan cuma itu. Faktor kedua yang membuat virus ini begitu sulit dikendalikan adalah cara penularannya. Virus campak bisa bertahan di udara, di sebuah ruangan, sampai 2 jam, bahkan setelah orang yang sakit sudah pergi dari ruangan itu. Ini artinya, penularan nggak cuma terjadi lewat kontak langsung. Makanya, cuci tangan saja meskipun penting, itu nggak akan cukup. Kita butuh kekebalan di level populasi. Baik, setelah kita paham betapa mudahnya campak ini menular, sekarang kita beralih ke satu-satunya intervensi yang paling efektif untuk membendungnya. Inilah fondasi dari seluruh strategi kita, yaitu imunisasi. Nah, konsep utama di balik program vaksinasi massal adalah ini, herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi, ini bukan cuma soal melindungi diri sendiri, tapi ketika banyak sekali orang yang sudah kebal, kita seolah-olah membangun sebuah perisai kolektif. Perisai ini juga ikut melindungi mereka yang paling rentan, seperti bayi yang terlalu kecil untuk divaksin atau orang dengan masalah sistem imun. Ingat angka R0 yang tinggi tadi? Nah, dari perhitungan matematis, untuk bisa menghentikan campak, kita butuh setidaknya 95% dari populasi untuk kebal. Jadi minimal 95 dari 100 orang harus punya imunitas. Kalau angka ini tercapai, barulah kita bisa memutus rantai penularan secara efektif dan mencegah wabah besar. Lalu, bagaimana cara kerja vaksinnya? Vaksin campak, seperti MR atau MMR, itu isinya adalah virus yang sudah dilemahkan. Jadi virus ini cukup untuk melatih sistem imun kita untuk membentuk antibodi dan sel memori, tapi terlalu lemah untuk bisa menyebabkan penyakit. Hasilnya, kita mendapatkan kekebalan jangka panjang yang sangat kuat dan efektif. Jadwal pemberian vaksin ini sudah dirancang dengan sangat teliti. Dosis pertama di usia 9 bulan itu untuk perlindungan awal. Dosis kedua di 18 bulan berfungsi sebagai booster atau penguat. Ini penting untuk memastikan respon imunnya benar-benar kuat dan juga untuk melindungi sekitar 5% anak yang mungkin belum merespon sempurna pada dosis pertama. Lalu dosis lanjutan di usia sekolah menjaga agar kekebalan populasi tetap tinggi seiring berjalannya waktu. Tentu, imunisasi adalah pilar utamanya. Tapi, sebuah benteng yang kokoh butuh lebih dari sekedar satu dinding pertahanan kan? Mari kita lihat apa saja komponen penting lain yang memperkuat benteng kita melawan campak. Peran vitamin A ini sangat penting, tapi bukan untuk mencegah infeksinya ya. Perannya adalah untuk mengurangi tingkat keparahan penyakit. Vitamin A ini menjaga agar sel-sel yang melapisi saluran napas dan pencernaan kita tetap kuat. Dengan penghalang fisik yang sehat, risiko komplikasi berbahaya seperti radang paru atau diare berat akibat campak bisa ditekan. Nah, bagaimana kalau ada kasus yang kebobolan atau lolos? Maka, tindakan penahanan jadi prioritas utama. Pasien harus diisolasi, terutama selama 4 hari setelah ruam muncul, karena saat itulah mereka paling menular. Dan di saat yang sama, orang-orang yang kontak erat dengan pasien harus segera divaksinasi dalam waktu 72 jam untuk mencegah penularan lebih lanjut. Oke, sekarang mari kita lihat dari gambaran yang lebih besar dari level sistem. Bagaimana infrastruktur kesehatan masyarakat kita bekerja untuk mendeteksi dan merespon ancaman campak secara cepat dan terkoordinasi. Kalau imunisasi rutin itu ibarat sistem pencegahan kebakaran, maka ORI atau imunisasi respon wabah ini adalah pasukan pemadam kebakarannya. Ini adalah strategi reaktif, jadi ketika ada laporan kasus di suatu wilayah, tim ini akan langsung turun untuk melakukan imunisasi massal. Logika di balik ORI ini adalah kecepatan dan cakupan.
Tujuannya adalah untuk secepat mungkin menutup celah imunitas di wilayah yang terdampak. Ketika celah itu ditutup dengan cepat, virus akan kehabisan bahan bakar. Dia tidak akan menemukan orang-orang rentan lagi untuk diinfeksi, sehingga rantai penularan pun bisa diputus. Sekarang kita masuk ke lapisan pertahanan yang mungkin paling rumit. Ini bukan lagi soal biologis, tapi soal sosial. Keberhasilan program imunisasi itu sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Dan sayangnya, kepercayaan ini seringkali digoyahkan oleh misinformasi. Mari kita bandingkan risikonya secara jernih. Di satu sisi, ada penyakit campak. Risikonya nyata, komplikasi berat seperti radang paru, radang otak, bahkan kematian. Di sisi lain, ada vaksinasi. Risikonya tentu ada, tapi mayoritas sangat ringan, seperti demam atau ruam yang hilang dalam beberapa hari. Data ilmiah secara konsisten menunjukkan bahwa manfaat vaksinasi jauh-jauh lebih besar daripada risikonya. Dari semua pembahasan kita tadi, kita bisa menarik satu kesimpulan yang sangat jelas. Pencegahan campak ini bukan pekerjaan satu pihak saja. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Kuatnya benteng pertahanan kita ini bergantung pada sebuah ekosistem. Ada peran orang tua untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Ada peran tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi dan pelayanan yang baik. Dan ada peran pemerintah untuk memastikan sistemnya berjalan. Semuanya saling terhubung dan sama-sama penting. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah refleksi. Sains dan teknologi sudah memberikan kita perangkat yang sangat ampuh untuk mencegah penyakit ini. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus kita lakukan, tapi lebih ke apakah kita punya komitmen bersama untuk menjalankannya secara konsisten? Semua ini demi melindungi masa depan kita, demi melindungi generasi berikutnya.